Biasanya orang yang kalau misalnya ada syarat-syarat kan yang mereka ajukan untuk penangguhan penahanan. Misalnya dia kepala rumah tangga, tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti. Kemudian dia adalah seorang pencari nafkah buat keluarganya. Itu menjadi pertimbangan dari pihak kepolisian atau kejaksaan. Tapi menurut Abang ini nggak ada yang salah, Bang? Apa sesuai prosedur atau gimana, Bang? Dikabulkannya penangguhan tahanan dari seorang saya kira sah-sah saja ya. Karena itu haknya kepolisian dan kejaksaan untuk memberikan penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo CS. Tapi nanti ada efeknya, Bang, mungkin untuk apakah tetap akan menjalani persidangan atau seperti apa, Bang? Ya iya pasti. Kalau misalnya nanti di persidangan nanti kalau terbukti bahwa Roy Suryo dan Tifa ini bersalah, ya harus ditahan. Nggak ada cerita untuk tidak ada alasan untuk tidak ditahan kalau terbukti bersalah. Begitu. Tapi dalam hukum SOP-nya mah udah berhak untuk mengajukan Iya. penahanan. Semua warga negara Indonesia itu diatur di KUHAP. KUHAP yang mengatur itu semua. Jadi tidak ada salahnya untuk mengajukan penangguhan penahanan. Tapi dalam pengajuan penahanan ada 50 orang penting dalam konteks ini menjamin, Bang. Nah, Bang ada indikasi lain nggak sih dengan sorotan mata Bang sendiri? Ya, nggak bisa dipungkiri ya. Kasusnya Roy Suryo ini syarat politik. Kita nggak bisa pungkiri itu. Jadi ada intervensi dan sebagainya, dan polisi, jaksa juga mempunyai pertimbangan khusus untuk bisa juga satu alasan bahwa untuk ketentraman, ketertiban, keamanan negara bisa saja itu menjadi pertimbangan dari mereka. Bang, ada kemungkinan memperlambat ke arah persidangan nggak, Bang, dengan penangguhan tahanan ini, Bang? Atau memang sama aja gitu? Oh, tetap jalan. Proses hukum itu tetap jalan. Sidang pun tetap berjalan. Dan saya berharap juga polisi nggak usah pilih kasih, tembang pilih ya. Polisi nanti orang tersangka yang lain ajukan penangguhan penahanan nggak dikasih, giliran Roy Suryo sama Tifa dikasih. Jangan seperti itu, jangan pilih-pilih kasih ya. Semua orang sama di mata hukum. Bang, berbalik dengan statement Abang ini kan sebenarnya penyidik atau dari Polda sudah menyerahkan kejaksaan, malah kejaksaan mengajukan atau mengabulkan ya, pengajuan penahanan dari penyidik sendiri, malah awalnya mau ditahan, Bang. Ini balik lagi udah ke kejaksaan, Bang. Iya, karena kasus ini kan sudah dinaikkan udah P21. Iya. Jadi udah hak kewenangannya jaksa. Jadi makanya saya bilang bahwa jangan pilih kasih. Kalau nanti besok-besok, nah contoh misalnya katakanlah orang yang kena kasus MBG ini, dia ajukan penangguhan penahanan. Apakah Roy Suryo lebih hebat daripada yang kena kasus MBG? Iya kan? Pasti nggak dikasih untuk penangguhan penahanan. Nah gitu. Jadi janganlah pilih-pilih kasih. Kalau yang lain juga minta penangguhan penahanan, yang penting dia tidak hilangkan barang bukti, dia tidak melarikan diri, dan dia memang betul-betul adalah penjamin keluarga atau penjamin rumah tangga. Jadi nggak ada masalah dikasih penangguhan penahanan. Apalagi Pak Jokowi juga siap untuk hadir di pengadilan loh, Bang, dengan proses minta penegakan hukum itu seadil-adilnya ya, Bang. Betul. Jadi saya berharap supaya kasus Roy Suryo dan Tifa ini harus transparan, dan kalau memang bersalah ya bersalah, jangan dipaksa-paksa bersalah nggak bersalah gitu loh. Iya. Bang, tapi di pihaknya Mas Roy sendiri mengatakan ada satu pasal yang sengaja dipaksakan sampai akhirnya untuk masa tahanan itu sampai dengan 12 tahun. Oh, itu kan bahasanya dia, katanya dia. Ya, kalau dia nggak bersalah kan nggak naik P21 itu kasus itu. Ya, buktinya kasusnya berjalan kok. Ya, penyidik ini bukan orang goblok. Mereka sudah pelajari, mereka sudah punya bukti-bukti semuanya, sudah punya bukti yang kuat, makanya dinaikin perkaranya. Tidak ada pidana tanpa kesalahan. Iya. Saya kira itu. Ya. Oh iya, Mas Farhat Abbas ini saya sudah seperti adik saya sendiri ya. Beliau ini lawyer yang vokal, yang selalu membela masyarakat kecil, orang-orang kaum lemah. Jadi kami ini sudah akrab sejak dulu. Saya ini baru dari Medan, habis tanganin perkara di Medan karena ulang tahunnya Farhat Abbas. Saya dari Medan langsung datang ke sini, bandara langsung ke sini nih. Sosoknya Farhat seperti apa di mata Om? Sosok Farhat di mata saya, dia adalah adik yang sangat baik, dia adalah pengacara yang luar biasa, dia konsisten dan tidak neko-neko.
dia juga rendah hati, low profile. Dan Farhat Abbas ini, orang kalau nggak kenal Farhat Abbas mungkin orang bilang, wah ini orang kok suka ngoceh-ngoceh. Tapi sesungguhnya Farhat Abbas itu hatinya luar biasa. Dia juga punya hati untuk orang-orang kecil, orang-orang yang terjolimi. Dia bela dengan sungguh-sungguh. Dia disebut juga pembela kaum lemah bang, bener gak bang seperti itu bang? Oh betul, Farhat Abbas itu kalau udah bela kaum lemah, dia bisa keluar uang sendiri. Jadi dia bisa berkorban untuk bela orang lemah, orang yang betul-betul sedang mencari keadilan. Jadi hari ini dia berulang tahun. Saya walaupun dari Medan, saya berusaha untuk datang hadiri ulang tahunnya Farhat Abbas. Kado mungkin dari abang, dari apa kan? 100 juta. Waduh, itu rahasia. Ya, tadi udah disebutkan tadi. Bang, mungkin Kenapa ucapan mungkin mau ngasih dia segitu banyaknya? Oh, itu sudah biasa lah, kita berdua itu sering begitu. Dia juga sering kasih saya juga ya, kalau dia pas ada perkara, ada ini kita tanya, dia sering kasih saya juga ya. Selalu berbagilah kami berdua. Bang, mungkin ucapan dan doa untuk Farhat Abbas dari seorang Bang Niko seperti apa? Doa saya buat adinda saya Farhat Abbas, kiranya panjang umur, sehat selalu, apapun yang dikerjakannya dibuat Tuhan menjadi berhasil.